bacain draft esai beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2023. Hai anu guys, kenalin aku Cahya, salah satu awardee LPDP tahap 2 tahun 2023. Nah, di sini aku mau sharing sama teman-teman dan aku bakal bacain draft esai yang aku buat untuk beasiswa LPDP. Tentunya judulnya yang berjudul Mimpiku Menjadi Seorang Dosen Muda dan Bersinergi. Nah, teman-teman semuanya, untuk bagian pertama itu aku tulis perkenalan diri aku, seperti nama saya Cahya Widya Gunawan, saya berasal dari Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kota Bengkulu. Saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dengan 1 adik kandung dan 1 lagi juga adik kandung yang punya mimpi menjadi seorang dosen muda. Nah, jadi aku jelasin nih, alhamdulillah pada saat SMP, terus juga lanjut lagi pada saat SMA, bla bla bla. Nah, apa yang membuat saya tertarik untuk masuk ke dunia pendidikan, itu saya jelaskan pada saat saya SMA, saya itu diminta untuk mengajar salah satu murid guru saya, ataupun salah satu anak dari guru. Oke, seperti itu. Anak dari guru, jadi itu bertekad pada saya bahwasanya untuk mengajar adalah salah satu hal yang sangat saya sukai gitu. Jadi saya berlanjut lagi untuk kuliah selanjutnya, teman-teman, untuk ngambil jurusan pendidikan. Udah selesai itu, aku langsung masuk ke pada saat kuliah untuk mengambil jurusan fisika gitu, karena tentunya kemarin itu mengajar anaknya itu fisika, kimia, dan biologi, memang benar IPA gitu ya. Jadi lanjut lagi sampai aku daftar, itu aku jelasin sampai daftar masuk kuliah ya, dari SBM, SN, itu aku jelasin semuanya. Terus lanjut lagi nih ya, dengan usaha yang kerja keras yang saya lakukan, pada akhirnya saya diterima di Universitas Bengkulu tentunya. Itu aku jelasin banget. Terus juga aku ngambil lagi masuk ke bagian selanjutnya, itu adalah hal-hal yang aku sukai, seperti saya juga senang berorganisasi hingga menjadi salah satu aktivis yang ada di kampus saya. Selain aktif dalam berorganisasi, saya juga aktif dalam berbagai kepanitiaan, baik dalam secara lingkup kampus gitu kan. Terus aku juga menjelaskan bahwasanya aku pernah ikut riset dosen, terus juga ada acara perlombaan-perlombaan, baik tingkat provinsi maupun nasional, aku jelasin. Terus aku mengikuti seminar-seminar, itu juga aku jelasin teman-teman semuanya. Ini bisa dibalik nggak ya kameranya biar kita lihat? Gitu ya, itu ada beberapa draft aku. Nah, itu tadi. Selanjutnya aku masukin juga itu ketertarikan aku dalam bidang sosial tentunya pada saat kuliah, karena aku suka jadi volunteer gitu teman-teman semuanya di daerah aku sendiri ya. Terus ini dengan selesai, terus aku baru masuk lagi ke permasalahan. Nah, aku bukan masukin permasalahan yang ada di Indonesia, tapi itu adalah permasalahan yang aku alami sebagai pengajar gitu ya teman-teman semuanya. Jadi sini aku kasih tahu nih, kalau misalnya pada saat aku PPL kemarin ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, di situ aku jabarkan nih teman-teman, pada saat aku mengikuti magang ataupun praktik lapangan di SMA. Jadi ada beberapa tempat SMA yang aku magang gitu ya, ataupun PPL. Jadi situ aku bandingkan permasalahan yang ada di sana, bukan permasalahan Indonesia ya, lebih tepatnya ke sana. Karena di situ intinya aku itu kurangnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran fisika. Itu salah satu permasalahan aku ya teman-teman. Nah, jadi berdasarkan dari uraian di atas juga menjadi salah satu keinginan saya untuk bisa menjadi seorang dosen, untuk bisa membantu mendidik siswanya maupun calon guru fisikanya. Saya juga melakukan penelitian untuk tugas akhir, itu aku sangkut pautin gitu ya. S1, tugas akhir aku skripsi dalam bentuk jurnal, itu aku sangkut pautin dengan hal yang akan aku tuju teman-teman semuanya. Setelah itu lanjut lagi ya, bersinergi, terus ada keterampilan kurang motivasi, keterampilan pedagogik. Jadi aku itu intinya ingin mendidik calon gurunya, makanya aku itu ingin menjadi seorang dosen, bukan hanya siswanya aja gitu teman-teman. Intinya itu. Terus masuk lagi ke paragraf selanjutnya, itu aku jelasin tentang Universitas Negeri Yogyakartanya. Alasan aku kenapa aku memilih UN-nya dibandingkan dengan universitas-universitas yang luar biasa kerennya yang ada di Indonesia. Itu kita harus spesifik ya. Terus di sini aku jelasin karena berdasarkan dari akreditasi yang udah tertahu kan, tuh A atau aku tuh tulis. Terus juga berdasarkan versi Kemdikbudnya aku tulis juga mendapatkan peringkat pertama Universitas Keguruan Terbaik karena aku jurusan pendidikan ya teman-teman. Itu aku jelasin. Terus juga alasan aku kenapa milih pendidikan fisika lagi, itu juga aku jelasin ya di bagian tersebut. Nah, udah itu lanjut lagi sampai akhir, aku liatin lagi sama kalian, nanti boleh di SS deh. Gitu ya guys.
Setelah itu aku lanjut lagi, yang akan saya lakukan yaitu berusaha keras dengan memanfaatkan sumber daya. Jadi udah aku kasih tahu permasalahannya, terus menjelaskan Universitas Negeri Yogyakartanya, terus alasan kenapa milih pendidikan fisikanya. Lanjut lagi usaha ataupun kontribusi yang akan aku berikan. Nah, di sini aku buat langkah yang akan saya lakukan yaitu akan berusaha keras dengan memanfaatkan sumber daya yang saya miliki untuk menyelesaikan kuliah magister saya gitu. Terus setelah saya akan membangun jaringan relasi-relasi, pokoknya hal-hal kecil apa yang bisa kamu lakukan untuk menunjang kamu supaya itu memiliki alasan yang memang penting buat kamu lanjut S2 gitu teman-teman. Udah tuh setelah itu lanjut lagi aku sangkut pautin nih di era sekarang gitu ya, di Gen Z tentunya kan calon guru fisika itu kan membutuhkan pelatihan-pelatihan. Itu aku buat juga teman-teman. Terus ada lagi kontribusinya yaitu menjadi seorang dosen tadi, itu aku jelasin lagi di akhir sampai akhirnya aku ingin memberikan suatu karya-karya yang baik, terus meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di kota aku sendiri gitu teman-teman. Dan sampai akhirnya selesai deh. Itu sih untuk penjelasan aku di bagian essay aku teman-teman. Kalau misalnya mau tanya-tanya boleh komen ya. Thank you guys.